Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Andreas di Sapaan Gembala hari ini. Dan salam dari teman-teman tempat saya melayani GKI Sinang Laut Cirebon. Semoga Bapak Ibu Saudara dan sahabat-sahabat GKI juga dalam keadaan yang baik. Kita bersama-sama akan mengawali renungan hari ini dengan memujikan Di Badai Topan Dunia. Di Badai Topan Dunia kita pujikan bersama-sama. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh seperti pujian ini kami percaya bahwa Engkaulah tempat berlindung kami. Ketika ada badai datang, ketika ada masalah yang besar, ketika rasanya solusi dan tantangan itu datangnya tidak bergantian. Sehingga biarlah Tuhan, kami percaya hari ini firman Tuhan juga akan menopang kami untuk lebih teguh lagi menjalani hidup ini. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Baik Bapak Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 5. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi, jika iya, katakan iya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa yang nonton hari ini pasti ada pelayan-pelayan Tuhan juga. Bapak Ibu yang mungkin baru beribadah biasa, saya undang untuk juga aktif pelayanan. Ya, pelayanan itu adalah bentuk persembahan kita buat Tuhan. Betul ya, ada 4 orang GKI itu persembahannya. Materi yang sering kita kasih tapi sebenarnya bukan yang paling utama. Persembahan hidup kita pasti, kita tidak akan mengkhianati Tuhan seumur hidup kita jadi pengikut Tuhan. Nah, yang 2 nih, persembahan waktu sama tenaga. Nah, bicara soal hidup pelayanan, kemarin dalam sebuah diskusi saya bersama dengan jemaat ada yang nanya, Pak Andre, Bang Andre, ya pas saya kalau gini panggilnya Abang, Bang Andre, kalau di antara pilihan antara tugas melayani, saya wajib datang nih karena tugas saya penting, tapi juga ada masalah di rumah, saya harus hadir saat itu karena kalau saya tinggal itu mempengaruhi hidup saya harus milih yang mana kalau dua-duanya di saat yang bersamaan. Kalau Bapak Ibu yang mana? Mungkin ada yang berkata, harus dahulukan keluarga. Pasti kita pernah dengar kata Bapak Pendeta ini harus dahulukan keluarga yang pertama. Makanya kalau lagi rapat PMJ, lagi rapat komisi, lagi ada ibadah atau kegiatan, tiba-tiba ada jemaat keluarga yang bermasalah, dia tinggal, pasti orang paham, maaf ya saya harus tinggalin, saya ada masalah keluarga. Atau yang kedua, ekstrem yang kedua, milih yang gereja dong, ya kan ini kan buat Tuhan,
Kita harus percaya kalau kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan tolong yang lainnya. Kalau jawaban saya, di antara dua pilihan itu, mana yang manggil hati kita paling kuat? Kalau yang manggil keluarga, ketika kita dengar dua-duanya nih kan, hati itu bilang, keluarga dulu. Udah jalanin keluarga. Jangan ragu-ragu, jangan aduh, saya mau keluarga tapi saya ada masalah juga di gereja. Dia ke rumah tapi pikirannya di gereja. Badannya kemana, pikirannya kemana. Atau sebaliknya, aduh saya mau yang utama gereja dulu. Dia ke gereja tapi pikirannya di rumah. Jadi apapun pilihannya, jika iya katakan iya. Kalau kita mau ke gereja, mau melayani terlebih dahulu kita utamakan. Kita ketika ambil kita bilangin, Tuhan maaf banget Tuhan, aku harus ninggalin keluargaku, tapi aku rindu untuk melayani karena aku harus datang nih Tuhan. Tuhan tolong keluargaku. Datang ke gereja, kita serahin yang di rumah sama Tuhan, jalanin. Atau sebaliknya, kalau mau di rumah, kita pas di rumah kita berdoa gini, Tuhan ampuni saya. Mohon maaf saya harus tinggalin gereja Tuhan, karena saya harus bergumul dengan keluarga saya. Tuhan tolong teman-teman di gereja. Amin. Udah, di rumah kerjakan dengan baik. Hatinya jangan tinggal-tinggal di gereja. Itu. Jadi ketika kita memilih, pilihlah yang mana panggilannya paling kuat. Yang paling pertama muncul, yang paling kuat, ikutin itu. Jangan lagi ragu-ragu, yang mana yang, gak usah. Pilih aja. Kenapa kita bingung milih? Karena sebenarnya bukan soal pilihannya. Kita takut salah. Kita takut salah langkah. Salah langkah itu terjadi bukan karena pilihannya. Tetapi ketika kita proses memilih, itu yang kita nggak hati-hati. Contoh misalnya, bahkan ketika pilihan yang buruk, misalnya kota itu kan masih dua-duanya baik ya. Misalnya, satu, saya antara pilihannya mengampuni teman gereja saya, sama satu lagi, saya harus membantai dia dengan perkataan ketika rapat. Kan udah jelas mengampuni ya. Tetapi bukan soal pilihan mau mengampuni atau memarahi itu. Prosesnya, Tuhan, hati saya kok kuat di mengampuni, tapi kok saya belum rela ya. Tuhan, saya mau mengampuni, saya mau belajar marah itu, saya belum tahu bagaimana caranya meredakannya, tapi saya mau mengampuni. Tolong saya. Amin. Jadi ketika kita memilih, pilihlah dari apa yang memanggil kita. Jadi belajar terbiasa dengan panggilan. Panggilan itu bukan cuma ketika mau jadi penatua, merasa terpanggil enggak, mau melayani Tuhan jadi pengurus, merasa terpanggil enggak. Panggilan itu kita harus biasakan dalam setiap pilihan sederhana. Milih baju, milih warna cat rumah, milih sekolah anak, milih hari ini mau pergi pakai baju apa, itu apa yang memanggil. Supaya kita terbiasa tidak bingung. Kita mendengarkan suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dan biarlah jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tidak ada pilihan yang jauh lebih baik dari yang lain. Yang sering jadi bermasalah proses pengambilan pilihannya. Semoga kita makin dewasa dalam memilih. Dengarkan panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar lagi tentang hidup. Kami sering bimbang. Pada hari ini kalau kami sedang bimbang, Tuhan, kami mau belajar seperti firman-Mu, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ketika kami memilih A atau memilih B, ajarkan kami untuk fokus pada pilihan itu. Apapun konsekuensinya kami terima, dan kami sambil berdoa, Tuhan ampuni kami kalau kami tidak memilih pilihan yang satunya. Dan kuatkan kami untuk menjalani pilihan ini. Kami serahkan ya Tuhan dalam hidup berkeluarga, bekerja, melayani Tuhan. Kami bisa memilih dengan apa yang memanggil kami paling kuat, dan suara Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa kepada Tuhan yang tidak pernah menyesal mengasihi kami dan mengajarkan kami juga untuk hidup dalam keberanian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.